وجميع آبائنا وأمهاتنا وجميع إخوان المسلمين إن الله يحيي درجات بالجنة ويرفعنا بأصحابه وأنوارهم وعلمهم وفاتحة في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا الفتوح والنور والحسن وصلاة جسد والروح والنصر الهادي وعلى من بسم المستقيم حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم خير البرية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jadi pada malam hari ini kita pembukaan kitab Madarijus Su'ud. Ini kisahnya aja yang kita baca kitab Madarijus Su'ud. Sebenarnya kitab Barzanji yang kita baca. Jadi kita sudah mengesahkan seadanya tentang masalah burdah dulu masih majelis kita di muka ya. Simtud Duror pernah juga dulu tapi lawas sudah di majelis Karisaco. Masih kita di sana. Jadi malam hari ini kita mulai memahami, mudah-mudahan Allah berikan pahaman isinya kitab Barzanji. Barzanji itu nanti dijelaskan bukan nama kitabnya sebenarnya ya. Barzanj itu asal kalimahnya seperti itu. Barzanj. Barzanj itu wadah kelahiran pengarang kitabnya. Pengarang kitab Barzanji lalu diberi gelar Al-Barzanji atau Al-Banjari, berarti orang lahirnya di Banjar kan gitu. Ini pengarangnya namanya masyhur sebenarnya, paham aja, Sayyidina Ja'far gitu ya. Apa di doanya tuh? Nisbatu ilal Barzanji gitu ya. Nah itu pengarangnya Sayyid Habib Ja'far namanya. Habib Ja'far anak Habib Hasan, anak Abdul Karim dari turunan Sayyidina Husain. Bukan Al-Hasan ya, Sayyidina Husain. Beliau lahir di kota di kampung Barzanj itu tadi. Di mana itu adanya Guru Kurdistan, suku Kurdi beliau. Lain Kurdian sah, lain Kurdistan. Kurdistan itu suku Kurdi, wadahnya di Irak. Di Irak. Nah, itu di Irak. Kalau sekarang Kurdistan itu jadi daerah namanya Ismailiyah. Saya baca manakibnya juga, tidak pernah juga kita ke sana. Nah, jadi Kurdistan itu hilang, sudah gantinya Ismailiyah. Daerah Ismailiyah namanya. Itu kisah pengarang Barzanji. Barzanji ini masyhur. Ya, masyhur itu terkenal. Sebelum orang-orang tua kita belum ada kitab Maulid Simtud Duror. Yang Maulid Habsyi belum ada, itu belum keluar. Nah, orang-orang tua kita kenal dengan kitab Barzanji. Bahkan hafal rubuhannya itu. Termasuk abah saya tuh hampir hafal, bukan hafal Bang, hampir hafal. Karena hari-hari itu dibaca orang. Nah, isinya sirah. Tahu sirah? Sirah itu sejarah. Sejarah Nabi ini ajmalu sirah wa ajmalu surah. Nabi kita Muhammad itu bukan hanya indah wajah tetapi indah sejarah. Nah, itu. Jadi Barzanji itu isinya sejarah tentang kelahiran Nabi. Nanti kita bahas masalah itu. Terus tentang hijrahnya Nabi, tentang perangnya Nabi sampai wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam kitab Barzanji. Orang-orang tua kita asyik mereka baca itu. Naik rumah rumah baru, Barzanji. Kawinan, rumah Barzanji, baca Barzanji. Kawin lagi, Barzanji lagi. Nah, itu. Dapat anak, Barzanji. Anak lagi, Barzanji lagi. Berdatang sembunyi-sembunyi panggilnya. Itu orang Bugis rata-rata daerah pesisir itu kenalnya Barzanji itu ya. Ada orang Bugis semua, banyak ya orang Indonesia umumnya ya, orang Banjar termasuk
Ya, orang Kutai ini wadah saya tuh jauh di pelosok. Itu bacaannya Barzanji. Bacaannya Barzanji. Kayak Guru Hadi, hafal beliau. Kita baca bebatak-batak guru saya muncul dari Allah. Kita ini kisahnya aja Bib cinta padahal jarang membaca juga. Nah, itu. Subhanallah ya. Itu Barzanji. Ya, jadi kita sedikit melihat biografi beliau ya, mengesahkan orang soleh ini kan. Sayyid Ja'fari ini pengarang, beliau lahir pada tahun 1126 Hijriah. Wafatnya 1177. Coba dikalkulasi sekarang 1444 kan gitu ya. 1444 dikurang 1177 berapa Ji? 200 tahunan ya. Coba kalkulatornya. Masya Allah. 260 tahun, artinya 2 abad setengah yang lalu kitab Barzanji itu disusun. Maulid Habsyi belum ada. Maulid Habsyi itu baru 100 tahun terakhir aja. Nah itu. Beliau wafat di Madinah. Ini kisah kitab Barzanji tadi ya. Wafatnya di Madinah, dikuburkan di pekuburan Baqi Parak dengan keluarga sahabat Nabi. Di Baqi itu lengkap, orang-orang hebat ada di Baqi itu, di sebelah Masjid Nabawi. Mudah-mudahan pian bisa ziarah ke sana ya. Laki-laki kah bini-bini kah, mudah-mudahan bisa sampai ke situ. Beliau orang alim, beliau orang hebat dan keturunan daripada orang hebat. Orang alim keturunan daripada orang alim. Lah guru. Abah beliau Sayyid Hasan juga orang alim. Ulama, bahkan pendidikan pertama beliau dari orang tua beliau. Ini pengarang Maulid Barzanji itu. Sebenarnya kitab Barzanji itu bukan Barzanji namanya. Ada yang tahu ayo apa namanya? Iqdul Jawahir, nanti di belakang ada. Iqdul Jawahir, itu nama kitabnya sebenarnya. Sama kita membaca Maulid Habsyi. Itu kan lain-lain namanya itu. Pengarangnya kan Al-Habsyi itu. Maulid Habsyi namanya apa? Simtut Duror. Nah gitu. Sama Barzanji itu namanya Iqdul Jawahir. Permata apa? Kalung permata ya. Kalung permata. Iqdul Jawahir, kalung permata. Nah, itu ya. Beliau jadi khatib di Masjid Nabawi, jadi imam di Masjid Nabawi, orang besar lah, sampai meninggal di dekat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Ja'far ini punya karomah doa kabul. Jadi kalau orang musim kemarau datangnya ke Sidin itu. Guru-guru kita wah ini kan berkeramat juga. Bila mau pemilihan datangan buahnya ke peparaan, kita doa. Keramat juga itu menangnya. Nah, orang Bahari kepepet, kita berdoanya kita ini banyak dosa, jadi datang orang alim, guru doakan gitu. Nah pas saja itu namanya tawasul kan. Kalau kita minta dengan Allah, kita tidak kenal Allah gitu. Nah kenal dulu, cuma kenal tipis saja bang, banyak dindingnya masih. Nah gitu ya. Nah orang alim, orang soleh berdoa kabul. Udahan lekas kawinnya aja. Ya, udahan lekas beranak. Nah, jangan juga datang bujangan minta anak, itu salah juga. Kawin dulu baru minta anak. Sama itu berdoa minta duit, bekerja dulu baru minta duit. Jadi kalau beliau doa minta hujan harinya gitu. Subhanallah ya. Kita ngambil barokah sedikit ya. Tapi ini yang kita baca ini insya Allah kitab Barzanjinya. Tapi dari juz su'udnya sedikit-sedikit kita baca. Sama kayak kemarin juga kitab Marakil Ubudiyah kisahnya ya. Padahal Bidayatul Hidayah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini awal kitab ya. Mudah-mudahan turun barokah yang banyak. Ya. Alhamdulillahilladzi ba'atha fina rasulahul a'zam. Kita bersyukur kepada Allah yang telah mengutus kepada kita sebagai rasul yang sangat agung. Jadi di awal ini beliau mensyukuri Nabi Muhammad. Nah, itu sepantasnya bagi kita pun demikian. Alhamdulillah, beliau menyusun kitab yang diucapkan pertama kali puji-pujian kepada Allah
atas diutusnya Nabi Muhammad. Nah, itu. Kenapa? Kemuliaan ini tidak bakal hadir kalau tidak ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala ummatahu wasatan khairul umam, dan umatnya Nabi pun sederhana, tetapi dibanding umat-umat yang terdahulu maka umat Nabi Muhammad lah yang paling baik. Khairul umam. Itu sorga hadirin tidak dimasuki oleh umat terdahulu. Nabi Adam punya umat belum masuk, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Soleh. Masuk dulu umat Nabi Muhammad, habis dulu umat Nabi Muhammad masuk, baru umat yang lain masuk. Nah, itu kelebihan khairul umam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Amin. Maka ikuti cara Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita dibanggakan sebagai umat Nabi Muhammad. Amin. Jadi khairul umam, kita itu jadi orang terbaik gara-gara nabinya baik. Bangsa Indonesia itu jadi bangsa yang terbaik karena pemimpinnya yang terbaik. Kita umat terbaik karena memiliki nabi terbaik, rasul terbaik, imam terbaik. Bahkan imamul awwalin wal akhirin, Nabi Muhammad itu pemimpin dari awal sampai akhir. Zahiran wa batinah, dunia dan akhirat Nabi Muhammad pemimpinnya. Ini kita maksudnya baca ini guru, mudah-mudahan hati kita itu jangan jauh pada Nabi. Amin, amin. Kitab salawat ini yang dibaca mudah-mudahan jangan jauh pada Nabi itu aja. Nah, kita sudah aja baca tauhid, sudah baca fikih lah. Memang fikih Nabi juga, tauhid Nabi juga dibaca. Nah, ini sejarah Nabi yang kita baca ya. Afdalu sih sejarah terbaik ya, yang kita baca ini. Insyaallah ya, mudah-mudahan. Kita sambil muzakarah aja ya. Kalau yang kurang paham, saya tolong dipadahi. Hatta yakunu yaumal qiyamah, sampai umat Nabi Muhammad itu nanti di hari kiamat syuhada ada sairil umam, menjadi saksi di hari kiamat. Bahkan kita yang itu umat Nabi Adam berhak masuk surga, pendak kita yang memutuskan malah seperti itu. Hebatnya umat Nabi Muhammad itu. Sallallahu taala ala nabil akmal, itu bacaannya al-adham. Bukan adham ya. Itu yang bujur afkham. Fa kha mim. Afkham. Sawab ya. Afkham. Tulisannya di kitab Dhahim Dha Mim ya. Yang benar alan nabiyil akmalil afkham, nabi yang mulia, afkham mulia. Mudah-mudahan salawat serta salam terlimpah atas nabi kita yang sempurna, yang besar kemuliaannya. Afkham Sayyidina Muhammad dzil, pakai alif lam, dzil makarimis syiyam. Dan nabi kita itu memiliki tabiat kemuliaan, makarim kemuliaan, syam tabiat kebiasaan yang bagus. Wa ala alihi walladzi fi suluki dinihi tadam, dan salawat itu juga tercurah kepada keluarga dan orang yang berada di jalan agama yang sudah tersusun rapi, artinya ajalannya Nabi Muhammad. Siapapun yang berada di jalan Nabi Muhammad itu dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa sahbihi humatid din, wa sahbihi humatid dinil aqwam, dan untuk sahabat beliau Nabi Muhammad humatid din, penjaga ad-din agama al-aqwam yang kuat, yang teguh. Wa syarrafa wa karrama wa mahda wa 'azzam, mulia buat Nabi Muhammad sama ya. Wa syarrafa syarif, mulia, wa karrama kemuliaan, wa mahda pujian, wa 'azzam keagungan buat Nabi Muhammad. Amma ba'du fa yaqulul hakir al-fakir. Ini Imam Nawawi. Penyusunnya ini kitab yang menjelaskan kitab berjanji itu Imam Nawawi. Imam Nawawi mana? Orang Banten. Ya, orang Banten. Beliau berkata, seorang hamba yang fakir lagi hina. Padahal Imam Nawawi itu punya karangan lebih daripada 100 kitab. Hebatnya punya guru kumpul, Imam Nawawi ini orang Banten, cuma ngarang kitab bahasa Arab. Ada kok dengar kisahnya kok? Sezaman dengan Habib Utsman Betawi, Habib Utsman bin Yahya, mufti Betawi. Itu orang Arab, Hadramaut, menyusun kitab bahasa Melayu. Terpaling kan dulu. Orang Arab menyusun kitab Melayu. Habib Utsman Betawi banyak karang kitab Melawinya, fikihnya ada, tauhidnya ada, tasawufnya ada. Nah, kalau Imam Nawawi ini orang Banten, orang Indonesia, 15 tahun baru berangkat ke Mekah,
menyusun kitab lebih daripada 100. Semua pak ilmu ada di menyusun beliau, semuanya bahasa Arab. Nah, itu termasuk kitab yang kemarin kita baca, yang kita tamatkan, itu juga susunan Imam Nawawi, marakilnya. Nah, gitu. Ini apa namanya, berjanjinya Imam Ja'far, yang menjelaskan keterangan berjanjinya Imam Nawawi Banten, bukan Nawawi yang terdahulu ya, Imam Nawawi Banten. Beliau mengaku seorang yang hina, yang fakir, katsirul masawa, banyak dosa, ya Allah. Imam Nawawi ini jadi imam di Masjidil Haram. Muhammad nama beliau, al-ma'ruf bainan nas bi ismihi Nawawi. Beliau punya nama Muhammad. Lihat orang-orang soleh ya, tidak lepas daripada namanya nama Nabi Muhammad. Tapi aku ini dikenal, kata beliau, dengan sebutan Nawawi. Kenapa abah beliau memberi Nawawi? Tabarruk, mudah-mudahan anakku ini jadi ulama besar seperti Imam Nawawi yang terdahulu. Memang akhirnya beliau berhasil mengabulkan doa orang tua itu tadi. Imam Nawawi yang bahari kan bujang itu, punya karang kitab banyak juga, ratusan juga kalau. Nah ini alim besar juga. Itu apa namanya, berkat nama mirip dengan orang soleh, lalu jadi anak jadi orang soleh juga. Nah, jadi pian memberi nama anak tuh jangan terlalu jauh-jauh juga. Ini 12 meter panjang nama, yang di Kiau aja ujungnya Jok. Oh iya. 2 huruf aja dari Kiau. Sedikit-dikit tidak ada nama Nabi di situ. Jika dilapisi ke apakah itu. Jok itu pun orang Kutai lain lagi, Jok itu. Jadi memberi nama itu, siapa namamu? Zakaria. Mudah-mudahan anakku kayak Nabi Zakaria. Tidak bisa sama, mirip barang. Nah gitu. Iya. Masyhur, guru sekumpul banyak orang mengasih nama anak Zaini. Sampai bininya hamil, aku berniat kalau anakku lahir aku kasih nama Zaini. Kalau lahir bini lahir, lahir cewek. Siapa namanya? Zainiyah bang namanya. Yang penting ada Zaininya gitu lah. Ada itu kawan-kawan kayak gitu di bolanya Zainiyah namanya. Siti Zainiyah. Bukan Nur Zainiyah. Ya, bukan. Gitu. Zainiyah. Sekarang kan banyak nama Umar kan. Umar kan besok datang nih ya ke Jakarta kan. Kita mudah-mudahan dapat barokah beliau di Indonesia nih ya. Artinya Indonesia ini aman. Amin. Berkat kehadiran beliau di bulan kemerdekaan. Ya kan besok lusa ya. Tanggal 19. Sidodol. Datang ke Jakarta. Banyak orang nama Umar. Tabarruk dengan Habib Umar bin Hafid. Habaib ini beliau punya nama Bapak Hamzah. Abahnya Hamzah namanya Zain. Ya kan, Bib? Di atasnya Zain Hamzah lagi. Abdurrahman ya. Habis itu Zain lagi. Itu kenapa? Supaya anak ini jangan jauh wataknya daripada orang tuanya. Orang ini anak orang soleh, dari orang yang soleh sampai kepada Nabi Muhammad. Ini sama Habib Hasan gitu aja. Itu aja namanya. Foto-foto buntal aja enggak. Kita nih lain abah, lain anak, sampai kelima siapa nama bapak? Enggak tahu lagi, aku udah bingung aku. Kesakitan disebut nama abah dah. Ya Allah. Lamma kasabtu syarhal maulid, ketika aku sedang berusaha mensyarahkan kitab maulid bagi Sayyid Zainal Abidin. Ada kitab maulid karangan Zainal Abidin, Habib Zainal Abidin al-mulaqab bi Ikyan, yang diberi gelar dengan Iqdu Ikyan, kalung emas. Beliau lagi menyusun kitab syarah daripada Iqdu Ikyan, kitab maulid 2. Lalu talaba minni ba'du man ahsana dhann nabi miraran an naktuba syarhan. Maka meminta kepada aku sebahagian kawan-kawan yang berprasangka baik kepada aku. Piannya orang alim, piannya orang soleh, pian ini ilmu banyak. Coba pang kami minta syarahkan juga. Tahu syarahkan, jelaskan juga isi maulid Barzanji itu seperti apa. Itu maksud beliau. Mau ulang kali, bukan hanya sekali mereka minta. Nah, gitu. Itu bukan mulifan ya, latifan. Syarhan latifan. Ini kalau kita tidak belajar itu
Mulifan, bingung kita apa artinya mulifan itu. Syarhan latifan, syarah yang indah, yang lembut, yang cantik, yang elok tentang maulid, tentang kitab maulid tadi itu. Alal maulid atas kitab maulid li Sayyid Ja'far, bagi Habib Ja'far al-mulaqab bi Jawahiri Iqdin, yang diberi gelar dengan Jawahiri Iqdin atau Iqdul Jawahir. Wabil burud yubayyinul murad, supaya nyaman kita memahami, maksudnya dapat yusahhilu li abna'i jinsi, bukan jinsi, pakai ya mutakallim, supaya mudah bagi anak yang seumuran dengan aku, seperti aku. Beliau mengaku sebagai anak kecil, bisa nyusun kitab banyak tapi masih mengklaim diri sebagai orang bodoh yang tidak punya apa-apa. Anak kecil aku ini. Kitab ini dijelaskan supaya orang-orang yang seperti aku ini bisa paham isi kitab Barzanji, itu maksudnya ya. Yusahhilu li abna'i jinsi ilbas ma'aniha wa iktisa'a mabaniha. Tujuannya untuk ilbas itu kan pakaian tuh. Pakaian. Terus iktisa juga pakaian. Untuk menjelaskan makna dan bentuk kalimahnya. Kalimahnya ini mabni, kalimahnya ini majhul, kalimahnya ini fa'il, seperti itulah. Nah, itu tujuannya ya. Ini masih mukaddimah kita ya. Kemudian fa innahum la yaktifuna bi syarhil kabir. Kenapa orang-orang banyak yang tidak berpegang dengan karangan kitab-kitab yang lebih besar tentang kitab ini. Ini kitab ini sudah dijelaskan oleh ulama terdahulu sebelum Imam Nawawi. Banyak orang-orang tidak mau meneliti syarah tersebut, kitab tersebut. Nah, kenapa? Sebab libiladatihim wa qasura himamhum, karena dungunya mereka, tidak bisa baca yang terlalu besar, dan pendeknya keinginan mereka. La siyana hadal aban, terlebih lagi pada zaman saat ini. Ala anna hadhil jawahir qad faqat fil balaghah jami'al muallafat fi hadha sya'an. Maka ketahuilah bahwa itu kitab Barzanji, kita sebut aja itu ya supaya nyaman dipaham ya. Itu qad faqat fil balaghah, isinya kalau di segi balaghah atau sastranya, puisinya sangat tinggi. Qad faqat, sangat tinggi sekali. Sehingga orang, saya seorang aja, kalau ini memang keterbatasan ilmu kita ya, membaca Barzanji itu banyak tidak pahamnya daripada pahamnya itu. Kecuali nama-nama paham gitu guru. Itu saking tingginya tingkatan balaghah yang dipakai oleh Imam Ja'far al-Barzanji itu, sehingga kita butuh penjelasan untuk memahami kalimahnya. Wa kathura isti'maluhu fil buldan kaifa lahiya, dan orang banyak membaca kitab Barzanji tapi orang banyak tidak paham. Kaifa la, bagaimana tidak Barzanji itu bisa banyak dipakai orang. La wahya as-sihrul hilal. As-sihrul hilal itu asal makna sulap. Tahu sulap? Sulap itu kan menakjubkan kalau membuat orang terheran-heran. Artinya asyik kok nonton sulap. Padahal isinya waluh aja kan. Sulap. Kan tapi poinnya di sini mengagumkan. As-sihrul hilal. Sulap. Kitab Barzanji itu isinya sangat mengagumkan, gitu maknanya. Wal ma'ul zalal, air putih, air jernih, air bersih itu siapa yang tidak kepengen? Semua orang suka. Jadi kandungannya seperti sulap yang begitu mengagumkan, dan bentuknya seperti air putih yang jernih. Orang asyik membaca kitab Barzanji dan tertarik dengan maknanya. Walamma kana waq'uha fi hadzal ghardi lam tasbah qarihatun. Ketika keadaan kitab Barzanji itu diletakkan pada maksud tujuan untuk menjelaskan, fi hadzal gharad, untuk tujuan untuk menjelaskan, lam tasbah qarihatun bimithaliha wa lam yansid nasijun. Lam tasbah qarihah itu orang jenius nak mampu memaham. Bimithaliha, dengan perumpamaan yang ibarat yang dibawa oleh Imam Ja'far di dalam kitab Barzanji itu sangat sulit sekali memahami.
Kemudian walam yansid nasijun, ini makna awal tukang sulam, tukang tenun. Orang menyulam tidak bisa menyulam lagi. Apa artinya? Ini saking tinggi bahasa yang dibawa Imam Ja'far, seolah-olah orang yang cerdas pun tidak bisa memahami. Itu aja intinya ya. Saking tinggi bahasanya tadi. Ala manawiliha, untuk memahami isinya. Wasaral mufridu biha qatta'iril murannim, jadilah itu kitab Barzanji asing, tunggal, qatta'iril mutarannim, seperti burung yang menari-nari, fawqal a'dhan, di atas ranting-ranting. Habis. Jadi ini masih bahasa kiasan. Beliau mengumpamakan kitab Barzanji itu sangat indah, sangat bagus. Membacanya pun orang menarik perhatian orang, apalagi paham isinya. Tapi banyak orang kesusahan memahami kitab Barzanji itu, saking tinggi kosakata yang dipakai. Itu sastranya, puisinya juga elok sekali, indah sekali. Ya, gitu. Kalau tanggung-tanggung itu berat. Nah, Imam Nawawi ini 12 pan ilmu itu beliau kuasai habis, sehingga bisa mensyarahkan kitab seperti ini, menjelaskan dan sampai kepada kita. Nah, gitu, seperti sampai kepada kita. Seolah-olah seperti burung yang menari-nari di atas ranting. Itu tidak bisa kita ambil, tapi indah dilihat. Itulah contohnya. Ini kan bahasa majas, Guru. Bayangnya seperti itu. Faltaqattu diraran minal khulasatil mardiyah, maka aku pun tidak berinisiatif sendiri, tapi aku mengambil beberapa kitab daripada kitab guruku. Diraran, faltaqattu, maka aku memetik, diraran, mutiara, minal khulasatil mardiyah, daripada khulasah mardiyah, ringkasan-ringkasan yang bagus, li syekhina Syekh Yusuf As-Sunbulawi, As-Sunbulawaini, satu kitab. Kemudian wa minal mawahib, ada kitab mawahib lil Qastallani. Wa minasy syifa, ada kitab syifa lil Qadhi'iyat, kitab syifa Qadhi'iyat. Kitab syifa Qadhi'iyat ini isinya masalah nabi, isinya banyak hadis, banyak Quran di situ, semua menceritakan tentang nabi. Wa syarhihi li Syekh Ali, syarahnya kitab syifa ada disusun oleh Syekh Ali. Dari aku menjelaskan kitab Barzanji pun butuh beberapa kitab yang besar, gitu nah, yang ku ambil. Wa min ghairiha liyakunul majmu' syarhan yufidut talib, supaya tujuannya manfaat untuk orang yang menuntut. Kumpulan kitab tadi itu diambil sedikit supaya memberi faedah bagi orang yang menuntut. Ini kita yang menuntut paham isi Barzanji itu seperti apa, mudah-mudahan manfaat, kata beliau. Wasammaituhu bi ismain, aku namai kitab ini dua nama. Madarijus Su'ud ila Iktisabil Burud, satu tangga naik menuju iktisab pakaian, burud kalau barut kan celak mata ya. Burud kain yang bercorak-corak, kain yang bagus, kain yang indah. Ini umpama tangga untuk mendapatkan pakaian yang bagus. Nah, gitulah. Wa asawirul, itu apa itu maksudnya? Ala Jawahir Iqdin, itu nama keduanya ya. Kemudian karangan ini wa ahdaitu sawabahu ila hadrati sayyidil mursalin. Ini contoh buat kita ya. Kalau punya amal jangan dipakai sorangan pahalanya. Beliau ini menyusun kitab, kemudian pahalanya ku hadiahkan untuk Nabi Muhammad, kata beliau. Hebat sidin enggak pada Nabi? Enggak. Jauh kan? Nah, ini melajari kita gitu nah, supaya jangan sekek dengan amal. Allahumma firli dunubi wali walidayya warahumma kama rabbayani saghira. Jadi imam baca doa, padahal makmum banyak, sorangannya kan pelit itu. Bacanya mufrad. Jadi bunyi guru sekumpul setiap hari, kita ini pasti ada amal, sedikitnya pasti ada amal. Senyumkah itu amal, bersedekah sedikit itu amal ya. Setiap hari hadiahkan pahalanya. Untuk siapa? Di sini contohnya untuk Nabi. Terus apalagi ziaratan fi syarafih rajian min Allah,
supaya kemuliaan Nabi itu bertambah, model-modelnya ya. Tapi harapan kita berhadiah pahala itu minallah ghufranul dzunub, mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Gitu tuh. Ya Allah, ini pahala buat Nabi, hadiatan wasilah wa rahmatan nazilah ila ruhil Mustafa. Itu rajian ghufranul dzunub, supaya bukan Nabi yang dapat ampunan, tapi kita yang dapat ampunan Allah. Itu tadi mentulnya buat kita juga, mantul buat kita juga. Wa syafa'atan li sayyidil awwalin wal akhirin, hadiah buat Nabi supaya Nabi memberikan syafaat buat kita. Ini poin semua nih ya. 2 nih aja didapat, kunci sudah surga. Anda ada apa-apa lagi dah, kunci sudah surga. Orang masuk surga itu dengan amal apa dengan rahmat? Dengan rahmat. Biar segudang amal, kalau tidak bisa masuk surga, kalau Allah tidak terima itu, kalau tidak sebanding dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan rahmat itu di akhirat pun butuh rahmat Nabi Muhammad. Di akhirat yang luar biasanya itu butuh rahmat Nabi Muhammad. Rahmat itu Nabi Muhammad. Rahmatnya Allah ya Rasulullah. Itu aja, rahmatnya Allah ya Nabi Muhammad gitu nah. Artinya orang masuk surga berhajat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di akhirat. Di dunia pun demikian. Orang pengen kenikmatan dunia butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perlu rahmat Allah. Siapa itu? Perlu Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kayak apa caranya mendapatkan rahmatnya Allah? Man shalla alayya marratan wahidah sallallahu biha asyra. 1 salawat kita buat Nabi Muhammad, Allah balas 10. 10 salawat buat kita itu bentuknya rahmat. Artinya untuk mendapatkan rahmat di dunia itu pun caranya dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita ini jangan putus dengan Nabi. Mata kita, pendengaran kita, penciuman kita, hati kita apalagi jangan sampai terhijab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak mau manjur dok salawat itu ya, mau manjur salawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Nah, waktu menyebut Nabi Muhammad tuh bayangkan keagungan, kehebatan Nabi Muhammad, bayangkan di situ. Bayangkan di situ. Itu hadir namanya ya. Itu hadir lagu namanya. Itu namanya hadir hati ketika bersalawat kepada Nabi. Itu malaikat tidak bisa menilai berapa besar pahalanya. Tidak bisa dihitung lah besar pahalanya. Yang 10, 100, 2000 itu catatan yang orang lupa dengan Nabi. Ini orang yang hadir hatinya ketika menyebut nama Nabi Muhammad. Ya Nabi, kontakkan hati kita dengan Nabi Muhammad. Salam alaika. Itu malaikat bingung dah berapa jumlah pahalanya, tidak ada kehitungan lagi dah, ini banyaknya dah. Nah, itu tidak lawas, itu tidak lawas itu. Hasil salawatnya hasil. Jadi banyak jenis salawat ini dikemas oleh para ulama supaya kita jangan bosan dengan satu salawat. Sebenarnya satu salawat itu pun tidak membuat bosan, tidak bakal membuat bosan. Wala yumallu takraruhu bikatsrati tardat. Diulang-ulangi berapa banyak pun tidak bakal bosan. Kayak apa cara membosankan? Nabi orangnya sempurna, kalau jalan bosan itu tidak ada. Orang berpacaran tuh nah, padahal hidungnya pesek. Tapi namanya cinta. Mana melihat di hidungnya, melihat di hidungnya itu. Paling bungas pian di dunia sudah. Oh, buta tadi sudah. Paling cantik sudah pian. Padahal bukan tuh berbau juga. Iya. Baunya padahal. Berbau juga. Maaf kak lah. Enggak bagus kok itu. Namanya kan telanjur jatuh cinta dah. Telanjur jatuh cinta. Apa daya? Ya Allah. Ya. Nah, Nabi Muhammad itu semakin digali sejarah beliau, tambah cinta kita. Kenapa? Karena
Tidak ada aib sedikit pun di dalam diri Nabi, di dalam sejarah Nabi, di dalam kehidupan Nabi, tidak ada cacat. Maka umumnya manusia ini cinta kepada yang elok, yang indah, yang bagus pasti enggak. Yang melihat rumah bagus, pasti naksir kalau bagusnya rumah. Nah, harum, suka enggak bawa harum, bawa wangian itu dibagi Kang Aang itu. Pasti suka. Lah Nabi Muhammad semuanya ada di situ. Mau harumnya kah, mau indahnya kah, mau bagusnya kah, mau eloknya, komplit ada pada Nabi Muhammad. Sampai tidak jatuh cinta juga, itu memang buta kita ini. Hijabnya terlalu banyak, ya Allah. Di situ kelemahan kita, kelemahan kita di situ. Kelemahan kita di situ. Makanya guru-guru kita itu sedikit-sedikit buka lagi tentang Nabi. Ini kita para maulid sudah kalau. Nah ini habis-habisan sudah. Di mana-mana orang mengangkat nama Nabi Muhammad. Sampai ke pelosok diangkat nama Nabi Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak. Penyebutan Nabi Muhammad itu bukan kita. Kita itu mazharnya aja, tapi tetap Allah juga yang mengagungkannya. Seperti itu. Para maulid ini menabung memang, nabung. Ini malam ini kan hari ini 1 Safar kalau Muharram, Safar, habis itu Rabiul Awal, artinya sebulan aja lagi maulid dah. Menabung untuk maulid. Kalau bisa bikin sendiri, alhamdulillah. Kalau enggak, duitnya berikan ke orang yang merayakan. Ini aku titip. Nah itu. Nabung memang ini. Jangan dah perayaan orang minta sumbangan tak lo terkejut. Hah? Maulid sudah. Nabung memang mulai ini. Baik. Mana tadi itu? Wa wajadtu li hadhil burud ta'binan aw tafridan. Maka aku temui di kitab berjanji itu puji-pujian. Itu ta'bin aw tafrid maknanya satu aja, puji-pujian. Isinya berjanji itu ternyata kata Imam Nawawi, penuh puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Nah itu. Itu kalimahnya pulang bukan ta ra mim itu ya. Itu fasyara'tu shin ra ain. Fasyara'tu fi syarhi dzalika awalan wa huwa qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu aku masuk untuk menjelaskan tentang kitab berjanji dengan permulaan wa huwa qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Itu aja gitu dulu ya. Nah, kita masanya bila aku lanjutkan ini panjang ya dipotong sakit. Jadi baik dipotong memang ini gitu. Biar penasaran, guys. Biar penasaran. Kemudahan panjang umur. Niat hadir lagi minggu akan datang. Ini alhamdulillah Bengalon setiap malam ada maulid sudah ya. Ada pengajian, tinggal posisikan kita. Posisikan niat hadir lagi itu aja. Niat hadir. Nah, ya mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan barokah. Saya minta halal, minta ridho. Sekali lagi mudah-mudahan perkumpulan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyebab senangnya Nabi Muhammad kepada kita. Dan mudah-mudahan orang yang membantu majelis di mana-mana majelis mudah-mudahan dibantu oleh Allah taala juga. Mudah-mudahan kita yang hadir ini dimurahkan rezeki, sehat, afiat. Niat lagi setiap malam bisa hadir maulid. Itu aja. Wala'afu minkum. Untuk informasi pondok